Hai semuanya, welcome back to Pujati Channel. Sekarang kita akan membahas soal kalsium. Yes, it's all about calcium. Oke, langsung aja ya. Kalsium adalah salah satu mineral yang paling penting bagi tubuh manusia, terutama untuk membentuk dan menjaga kesehatan tulang serta gigi. Namun, kalsium juga memiliki beberapa fungsi lainnya loh. Apa itu? Ini dia. Salah satu fungsi kalsium lainnya adalah untuk membantu kontraksi otot, termasuk otot jantung. Juga kalsium memainkan peran penting dalam proses pembekuan darah. Jadi kalau kita luka, nah kalsium itu tugasnya untuk membekukan darah guys. Dan kalsium juga membantu dalam transmisi impuls saraf, yaitu memungkinkan komunikasi antar saraf. Dan juga yang terakhir, kalsium itu berperan penting untuk pelepasan hormon dan enzim dalam tubuh kita. Ternyata banyak ya fungsi kalsium. Nah, sekarang sumber kalsium itu dari mana aja sih? Apa aja makanan yang mengandung kalsium? Ini dia. Dari produk susu, kita mendapatkan produk kalsium seperti yang udah kalian tahu ya. Kita dapetin dari susu, dari yogurt, dari keju. Nah, bagi kalian yang suka minum dan makan itu bagus banget guys. Apalagi untuk anak-anak yang dalam masa pertumbuhan untuk mencegah stunting. Dari mana aja sih sumber kalsium itu? Nah, ini dia. Salah satu sumber kalsium ada dari produk susu, yaitu dari keju, susu, dan juga yogurt. Lalu, dari sayuran berdaun hijau, yaitu brokoli dan bayam. Nah, bayam ini banyak banget manfaatnya. Makanya kan sempat ada film kartun yang Popeye the Sailor Man itu dia makan bayam dia langsung jadi kuat. Ya, karena memang bayam seoke itu guys. Jadi aku sangat saranin banget kalau kalian makan bayam. Lalu ada dari ikan sarden dan ikan salmon. Dari kacang-kacangan dan biji-bijian, dari almond, biji chia. Jadi chia seed itu bagus banget. Makanya kalau untuk orang diet, sangat disarankan untuk makan chia seed. Juga dari produk yang diperkaya kalsium seperti jus jeruk, tahu, dan sereal. Dosis kebutuhan kalsium sehari-hari. Ini dia guys, dosis kebutuhan kalsium sehari-hari. Untuk anak-anak usia 4-8 tahun yaitu 1000 mg per hari. Untuk remaja usia 9 hingga 18 tahun, 1300 mg per hari. Untuk dewasa usia 19 hingga 50 tahun, 1000 mg per hari. Untuk lansia di atas 50 tahun, 1200 mg per hari. Untuk wanita hamil dan menyusui, 1000 hingga 1300 mg per hari. Jadi untuk remaja itu banyak banget ya kalsium yang dibutuhin, karena mereka itu dalam masa pertumbuhan. Jadi memang sangat-sangat dianjurkan sekali. Jadi kalau untuk yang pengen tinggi segala macam, ya harus minum kalsium guys. Nah, lalu apa sih hubungannya kalsium dengan vitamin D3, vitamin K2, bahkan zinc? Ini dia hubungannya. Hubungan antara vitamin D3 dan kalsium. Ternyata vitamin D3 itu diperlukan untuk meningkatkan penyerapan kalsium di dalam usus, ya di dalam perut kita. Jadi dari sari-sari makanan itu, kalau kita tidak mengkonsumsi D3, kalsiumnya itu nggak bisa terserap dengan baik. Jadi percuma. Nah, itu gunanya vitamin D3 untuk diserap kalsiumnya di dalam perut kita itu, di dalam usus kita dan disebarkan ke tempat-tempat yang seharusnya. Kalau kita nggak minum kalsium dengan vitamin D3 gimana? Ya, jadinya bisa salah sasaran guys. Bisa-bisa terjadi penumpukan kalsium di pembuluh darah kita, itu yang menyebabkan penyakit jantung. Nah, terus vitamin D3 itu juga untuk menjaga kadar kalsium dan fosfor di dalam tulang kita. Nah, penting kan ternyata? Nah, sekarang hubungan kalsium dengan vitamin K2. Apa ya? Vitamin K2 itu untuk memastikan kalsium yang diserap oleh tubuh kita itu diarahkan dengan benar ke tulang dan gigi. Nah, itu dia guys. Jadi vitamin D3 itu untuk menyerap dan vitamin K2 itu untuk mengarahkan supaya nggak salah sasaran nih. Supaya diarahkannya ke tulang dan juga ke gigi. Bukan malah ke mata atau ke hidung. Jadi itu dia ya, vitamin D3 untuk menyerap dan vitamin K2 untuk mengarahkan. Nah, kalau diarahkan dengan benar seperti itu, akhirnya vitamin K2 itu akan bisa untuk mengaktifkan protein yang diperlukan oleh tubuh kita untuk mengikat kalsium dan tulang itu. Yang tadi seperti aku bilang, untuk mencegah terjadinya penumpukan kalsium yang banyak di pembuluh arteri kita atau di pembuluh darah kita. Jadi itu supaya tidak menyebabkan kita kena penyakit jantung. Nah, sekarang hubungan kalsium dengan zinc. Apa ya hubungannya? Ini dia. Jadi, zinc itu untuk membantu mendukung pertumbuhan tulang dan gigi dan juga untuk memperbaiki jaringan. Jadi, kalau tadi D3 untuk menyerap, K2 untuk mengarahkan, dan D3 untuk membentuk tulang dan gigi itu dengan benar. Tapi guys, terlalu banyak kalsium juga dapat mengganggu penyerapan zinc. Nah, jadi gimana dong? Minum kalsiumnya bagaimana dong sama zinc? Berarti apa tidak usah minum zinc?
Ya enggak juga, solusinya jangan minum kalsium dan zinc itu secara bersamaan guys. Jadi kalau misalnya kalian minum kalsiumnya di pagi hari, minum zincnya di malam hari, atau sebaliknya. Kalau kalian minum zincnya di pagi hari, minum kalsiumnya di malam hari. Nah sekarang apa sih dampaknya kalau kita kekurangan kalsium? Kekurangan kalsium dapat menyebabkan, pertama pasti udah pada tahu ya, yaitu osteoporosis. Osteoporosis itu bikin tulang kita tuh menjadi rapuh dan rentan patah. Lalu dampak kekurangan kalsium yang kedua yaitu bisa terjadi rakitis untuk anak-anak. Apa itu rakitis? Rakitis itu pertumbuhan tulangnya keganggu. Jadi bisa menyebabkan deformitas tulang. Jadi kayak kelainan tulang gitu loh, kekurangan kalsium gitu tulangnya. Nah, dampak yang ketiga, osteomalacia. Untuk orang dewasa ini ya guys ya. Apa sih osteomalacia itu? Yaitu tulang menjadi lemah dan lembut. Nah, jadi kalau misalnya lemah dan lembut ya rentan patah juga guys. Nah, sekarang nih, apa sih gejala kekurangan kalsium itu? Nah, ini harus kalian garis bawahi banget ya, karena ini penting banget guys. Gejala kekurangan kalsium ini kadang kita suka nggak sadari dan it happens almost every day. Dan aku juga di sini baru sadar kalau aku juga ternyata masuk ke gejala kekurangan kalsium. Ya memang aku punya riwayat sih, aku emang kekurangan kalsium dari kecil. Dan waktu dulu tuh masih kecil, aku cuma dikasih obatnya itu, apa ya namanya, aku lupa. Pokoknya obat penghilang rasa sakit, nyeri, dan aku dikasih itu sama dokter dari kecil, dan itu malah menyebabkan aku jadi kena mah. Nah, ya aku bukan dikasih kalsium sama dokternya, aku malah dikasih begituan, obat anti nyeri, malah jadi kena mah. Nah, di sini aku sembuhnya itu waktu itu pakai kalsium juga, yaitu kalsium magnesium dari Nutrilite. Itu mahal sih, mahal banget. Waktu itu aku konsumsi itu rutin banget ya, ratusan ribu. Zaman dulu udah ratusan ribu, kalau zaman sekarang mungkin hampir sejutaan kali ya. Tapi ya ini aku lagi coba vitamin kalsium IP ini kan, ya moga-moga sih works ya. Karena kalau yang Nutrilite kalsium magnesium dan Nutrilite itu bener-bener works banget buat aku. Jadi yang nyeri-nyeri lutut aku yang sampai aku tuh nggak bisa jalan, dan aku tuh kalau di udara dingin aku nggak bisa kadang nggak bisa jalan guys, karena sakit-sakitnya, saking ngilunya. Makanya aku nggak pernah untuk liburan ke daerah yang winter gitu loh, musim dingin aku nggak pernah, karena aku takut nyusahin orang. Oke, ini ya gejala kekurangan kalsium. Gejala kekurangan kalsium tuh pertama yaitu kram otot. Nah, untuk kalian yang sering kram otot, kalau misalnya habis olahraga atau apalah, misalnya habis ngelakuin kegiatan berat, kram otot itu wajar ya. Jadi bukan berarti setiap kram otot itu berarti kekurangan kalsium, enggak. Tapi kalau kalian sering kram otot, bahkan kalian nggak lagi ngapa-ngapain, nah itu mungkin salah satu gejalanya guys. Nah, terus kesemutan di tangan dan kaki. Nah, ini dia. Ini yang aku sering banget, bahkan orang rumahku juga sering. Siapa di antara kalian yang juga sering semutan di tangan dan kaki? Nah, itu juga salah satu gejalanya, guys. Dan yang pasti, satu lagi, ini berhubungan dengan jantung, yaitu gangguan irama jantung. Jadi, kalau kalian sering berdebar-debar yang yang cepet lah, kadang-kadang segala macam, padahal kalian nggak habis ngapa-ngapain, nggak habis olahraga, nggak habis ngelakuin kerjaan berat, atau something like that, itu mungkin juga salah satu kalian kekurangan kalsium. Nah, tadi kan kekurangannya tuh, sekarang kelebihan kalsium. Jadi kelebihan kalsium juga nggak baik juga guys. Apa tuh dampaknya kalau kita kelebihan kalsium? Ini dia. Hyperkalsemia atau kelebihan kalsium itu dapat menyebabkan mual, muntah, sakit perut, kena batu ginjal, kalsifaki pembuluh darah atau penumpukan kalsium di pembuluh darah yang bisa menyebabkan penyakit jantung. Nah, gimana nih cara kita mencegah supaya kita nggak kekurangan ataupun kelebihan? Ya simple, hindari mengkonsumsi kalsium secara berlebihan. Seperti yang tadi aku kasih lihat kan, kita kebutuhan dosisnya itu berapa sehari, ya segitu aja. Nggak usah dibanyak-banyakin atau dikurang-kurangin. Jadi kesimpulannya nih guys, kalsium itu sangat amat penting ya untuk tubuh kita, terutama untuk pembentukan tulang dan gigi ya. Manusia tanpa tulang ya nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beraktivitas. Jadi kalsium is very important for us. Nah, tapi konsumsi kalsium itu harus diimbangi juga dengan konsumsi vitamin yang lainnya. Karena kalsium itu tidak bisa berdiri sendiri, guys. Dia harus diimbangi oleh teman-temannya. Teman-temannya siapa? Yaitu vitamin D3, vitamin K2, dan juga zinc. Vitamin D3 dan K2 itu bisa dikonsumsi bersama dengan kalsium, misalnya saat pagi hari. Dan vitamin zinc itu dikonsumsi jangan bersamaan ya. Itu mungkin dikonsumsinya pas malam hari. Aku juga begitu kok. Nanti aku akan review ya pemakaian aku setelah, ini udah beberapa bulan sih. Setelah beberapa bulan aku akan review. Kalian jangan lupa nonton videonya. Sepertinya habis video yang ini aku akan review, mungkin review vitamin E dulu, baru review vitamin A, B, D3, K2, zinc, dan kalsium. Tungguin ya videonya. Nah, jadi segitu dulu video kalsium dari aku. Dan nantikan video-video aku berikutnya. Dadah!